Halo semua, selamat pagi, ketemu lagi hari ini tanggal 24 Maret 2020, hari Selasa. Teman-teman, ini adalah bulan baru di Aries, sehingga hari ini adalah hari yang cukup penting buat kita semua karena Aries adalah zodiak pertama dan ini adalah bulan baru. Sehingga bulan baru di Aries tidak hanya memberi warna untuk satu bulan ke depan, tetapi juga bisa memberi kita satu pencerahan bagaimana kita di dalam 12 bulan ke depan, seperti kita memasuki era baru. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan umum harian untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Dan di bawah ini ada deskripsi, di bawah video ada deskripsi, sehingga jika videonya lumayan panjang dan teman-teman sedang agak sibuk, maka bisa dilihat deskripsinya terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Tidak seperti biasanya, saya akan mulai dari Gilded Reverie Lenormand yang 3 kartu, jadi dia lebih awal daripada yang biasanya. Kita lihat gambarnya adalah janji, komitmen kepada diri kita sendiri untuk kedepannya lebih mengembangkan diri yang lebih positif, yang membuat kita bisa bertumbuh lebih sehat, lebih cantik ya, lebih bahagia. Oke, itu energi pertama. Saya akan mulai dengan Starseed Oracle. Ya, Starseed Oracle decknya. Saya ambil satu kartu dan satu untuk advice cardnya di sini. Kita lihat yang jumping adalah kartu utamanya, Portal. Saat yang baru, seperti kita akan memasuki gerbang. Gerbang, dan di depan kita lihat kalau dari gambar ini gerbang besar, kita kakinya melangkah. Dan yang kita tuju sebenarnya belum jelas, tapi adalah warna pelangi yang indah. Ya, doors are opening. You decide. Kamu yang putuskan mau masuk atau tidak era baru ini. Karena di depan ada reward. Rewardnya adalah pintu terbuka itu. Dan kita yang sudah ngalamin persoalan yang begitu lama tidak bisa keluar dari satu situasi yang tidak menyenangkan, melihat pintu terbuka itu seperti melihat rewards. Tapi pada saat yang bersamaan, reward sesuatu yang baru itu seperti wild card. Ya, di sini tulisannya wild card, atau mau kemana itu pergi, kita sendiri nggak tahu, kita yang menentukan. Dan tadi kalau di Lenormand adalah gambar kuncinya tadi. Oke, kita lihat advice-nya adalah cracked open, ya, terbuka. Ya, kalau kita lihat crack itu kayak kalau telur itu kan kita coba buka dengan cara crackingnya itu adalah karena kita sudah pernah sampai rock bottom, sampai jatuh yang sampai dasar. Kayaknya nggak bisa lebih buruk lagi situasinya. Rasanya seperti itu, sehingga kita melihat pintu tuh kita bergegas ke sana. Surrender to the alchemy of life. Jadi kita seperti berserah diri untuk keajaiban yang diberikan oleh dunia, karena nobody knows, really nobody knows itu situasinya. Oke, kita lanjut dengan ini Soul Coaching Oracle Card. Saya juga ambil satu kartu seperti ini, Flow, dan ini jumping ditambah dengan advice card yang ada di bawah. Kita lihat detailnya. Informasinya untuk hari ini adalah flow, mengalir. The glory of the universe flows through me. Jadi kejayaan dari semesta itu mengalir lewat tubuh saya, lewat diri saya, lewat jiwa saya. It is time to let go. You're entering a period of gracious ease and flow. Ya, dua kartu tadi ketika pintu terbuka dan flow ini sama-sama menandakan satu era baru. All is unfolding perfectly and with good timing. Everything is falling into place because you aren't resisting the drift and great river of life. Jadi kalau ada yang flowing, kita nahan supaya kita tidak bergerak. Kita tahu rasanya seperti melawan air terjun. Ya, gambarnya air terjun, dan itu sangat berat. Kalau kita melepaskan diri kita, kita yakin bahwa mengikuti flow ini kita aman,
akan selalu ada yang membantu karena memang itu adalah jalan yang diberikan kepada kita, maka kita akan merasa lebih nyaman. Unfolding perfect good timing, everything is falling into place. Jadi semuanya tiba-tiba menjadi beres lagi. Dan ini adalah kartu tambahannya, advice-nya, sukses. Ya, ini menjelaskan tadi flowing mengarah kemana sih? Mengarah keberhasilan. Success fills my life in ways beyond my greatest expectation. Karena yang namanya sukses, kadang-kadang kita bisa membayangkan apa sih yang terbaik yang sukses buat kita. Tetapi ternyata ada skenario lain yang lebih tinggi, yang lebih mengarahkan kita bahwa keberhasilan itu lebih beyond dari apa yang bisa kita bayangkan. Inner and outer success is coming your way. Ya, keberhasilan mendatangi dirimu. The gates of triumph are waiting to open deep and wide for you. Accept that you're already a winner and even more victories will expand in your life. Oke, semua kartunya kartu yang indah, semua konotasinya, ceritanya sama. Kalau kita lihat dari sini juga expand, perjanjian seperti baru, komitmen terhadap diri kita sendiri untuk terus berkembang menjadi orang yang lebih dewasa. Kita lihat hari ini tanggal 24 Maret, ini bulan baru karena bulan dan matahari bersama di sini di 4 derajat 12 menit dan ini terjadi pukul 16 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita lihat bulan dan matahari tepat bersamaan dan conjunction itu di bawah 3 derajat ya. Biasanya bahkan kadang-kadang sampai 5 derajat dan ada beberapa orbnya berbeda bisa sampai 10 derajat, tetapi ini adalah conjunction yang dekat 4 derajat 12 menit. Ini Chiron 5 derajat 17 menit dan Lilith 6 derajat 23 menit. Energi yang conjunction kadang-kadang adalah energi yang harmonis, tapi kadang-kadang yang tension. Kalau saya melihat memang ini bukan transit yang mudah, bulan baru, setting untuk 1 bulan ke depan, dan karena dia di Aries, zodiak pertama secara astrologi, perjalanan bulan Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, itu semua maknanya sebenarnya adalah perkembangan jiwa. Perkembangan jiwa, di mana Aries adalah ketika benar-benar lahir baru. Nah, dan karena setelah Pisces Aries, jadi dia bisa berputar berkali-kali. Tetapi yang jelas ketika masuk Aries adalah situasi yang baru. Aries karena dia rebirth, itu seperti di tempat yang teritori baru, dia nggak tahu mau kemana. Tetapi satu hal yang menjadi insting Aries adalah survival. Survival itu dari diri sendiri, yang mementingkan diri sendiri. Tetapi jangan salah, karena zodiak Aries, ya, archetype-nya, saya nggak bilang orang ya, archetype Aries adalah berani maju karena tidak ada pilihan mundur. Mau mundur ke Pisces nggak bisa. Nah, jadi mau nggak mau harus maju. Dan biasanya ketika masuk teritori baru, Aries akan melihat banyak masalah. Ya, ini archetype, saya katakan lagi energinya. Dan biasanya instingnya datang ketika selain survivor membela diri, tetapi dia juga melihat kalau ada sesuatu yang salah di luar dan dia bisa, instingnya mengatakan ini makhluk lemah ini harus dilindungi, maka Aries dengan sangat berani maju membela yang lemah. Itu adalah archetype-nya Aries. So, barangkali kita akan merasakan hal itu. Nah, karena Chiron berada di sini, Chiron itu sebenarnya memberi poin di mana kita berada di titik tengah antara masa lalu dan masa depan. Karena dia healing, wounded healer. Nah, woundednya itu dari masa lalu, tetapi sekarang berada di sini, tetapi masa lalu itu seperti ada di the back of our mind. Jadi ada di kepala kita. Karena kita perlu healing dan ini adalah prosesnya healing, melihat ke depan sehingga kita merasakan ada jarak di sini. Distance itu adalah satu satu yang lumrah ketika kita
Chiron kita diaktifasi. Termasuk Chironnya kolektif, ini kolektif. Dan transit. Nah, begitu juga Lilith ya. Karena Chiron, balik ke Chiron. Chiron itu untuk bisa healing, dia tidak bisa mengikuti yang lain, tidak bisa jadi follower, non-conformist. Begitu juga Lilith. Lilith adalah energi feminin yang tidak mau diatur, yang tidak bisa diatur. Kenapa? Karena memang dia punya dorongannya sendiri. Kadang sosial melihat itu sebagai sesuatu yang aneh, tetapi itu adalah dorongan diri termasuk untuk survival pada saat ini ya, sehingga kebutuhan kita ya, karena kita ditandai ya energi pada awal bulan ini adalah dengan keinginan untuk break free, maka itulah yang barangkali kita rasakan pada saat ini. Apalagi pada saat ini kalau kita lihat gambarnya, matahari, Chiron, Lilith, di sini dia square dengan North Node. North Node itu adalah arah kemana kita pergi, arah kemana kita harus berjalan ke tempat yang baru. Tetapi karena square, ya square hubungannya yang merah ini garisnya, maka pada saat ini kita harus memperjuangkan untuk bisa masuk ke jalurnya kita, kayak kita rebutan masuk ke jalan tol itu ya. Jadi ada persaingan di sini, dan apalagi karena kita lihat dia juga sextile dengan Mars dan Saturnus, maka energi dari determinasi kita semakin kuat. Karena Mars itu memberi kita dorongan, Saturnus kita di dalam posisi yang kuat. Kenapa? Karena kita merasa kita harus responsible, kita harus bertanggung jawab untuk diri sendiri. Dan kalau kita lihat Saturnus sekarang berada di 0 derajat, ini adalah transisi yang besar. Dia planet yang relatif jauh dan berada di agak jauh, sehingga dia berada di satu zodiak antara 2 sampai 3 tahun, 2,5 tahun. Ya, dan dia sudah berada di Capricorn selama 2,5 tahun, sehingga energi perubahan itu tidak hanya dirasakan untuk hari ini, tetapi untuk seperti membuka gerbang tadi, masuk ke situasi yang sama sekali baru. Tetapi nanti Saturnus akan kembali setelah dia jalan ke depan, menelusuri sampai derajat di awal dari Aquarius, dia akan kembali ke Capricorn, sehingga ini seperti membuka gerbang. Kita sudah bisa melangkah, tetapi barangkali kita masih travel light, masih berjalan tidak membawa semua karena teritori baru. Jadi kayak tim advance gitu ya. Rasanya seperti itu, datang ke depan, mencoba mengatasi masalah, mengerti masa depan, kita harus kembali lagi membawa semua untuk berpindah ke arah situ. Kira-kira energinya seperti itu yang saya bisa bacakan. Nah, kita lihat dari tarot untuk hari ini apa yang perlu kita perhatikan. Iya. Anyway, kita lihat hasil akhirnya adalah The Emperor. Itu yang perlu kita lihat. The Emperor artinya kita mengendalikan, kita pegang kendali, kita ya tadi kalau gambar adalah gambar kunci tadi, bahwa kuncinya semua ada di kita, dan itu adalah hasilnya kita bisa mengambil kembali semua power yang tadinya kita bingung. Ini kita mutusinnya gimana ya, dirimu sendiri yang pada akhirnya by the end of the day kita yang harus memutuskan buat diri sendiri. Oke, kita lihat satu persatu. Ini situasinya itu kita sebenarnya sudah banyak mengupayakan semua untuk mengatasi masalah, untuk membuatnya berkembang. Somehow itu tidak bisa berkembang. Why? Ya, mungkin tanahnya kurang subur kalau kita lihat gambarnya ya. Artinya kalau kita berdiri di satu tempat gitu ya, mungkin emang nggak level gitu ya, tempatnya itu nggak bisa berkembang. Atau kalau hubungan, mungkin hubungan ini memang nggak bisa melangkah lebih jauh, ini udah as far as it goes gitu loh. Atau memang belum define timingnya sehingga semuanya serba stuck, berhenti kayak gitu. Nah,
Ini sebagai tantangannya adalah kita jadi stres karena semua orang ngeliatin kita, dan kita bahkan juga merasa bahwa orang lain ngeliatin kita, padahal sebenarnya ya mungkin iya mungkin enggak, tapi intinya adalah ada tekanan yang kita persepsikan sendiri, dan itu membuat kita, kenapa yang saya tanam tidak segera menghasilkan. Selain sayanya sendiri kecewa, frustrasi, saya juga malu. Orang bertanya, dulu yang sama si itu kok nggak jadi ya? Itu apa kabarnya? Terus kita nggak bisa jawab. Kayak gitu tuh membuat kita merasa semakin tidak nyaman. So, karena ini sarannya adalah Six of Wands. Berlakulah seperti engkau menang, karena memang kamu menang. Karena apa? Karena memang yang tadi, kemenangan dilihat dari kamu sudah mengupayakan semaksimal mungkin, dan kalau tidak berkembang berarti memang bukan itu yang terbaik. Tetapi kamu tetap menang. Kenapa? Kamu dapat informasi bahwa itu bukan area yang pantas kita taklukan. Ya, kita gambarnya di sini kan menunjukkan dia seorang prajurit yang menang perang. Ya, sebenarnya udah menang perang dengan mengetahui bahwa itu area tidak subur. So, kita cari area lain yang lebih baik. Dan oleh sebab itu, untuk kita sendiri maka kita perlu mengambil kendali itu, tahu. Jadi anggap kegagalan masa lalu sebagai informasi dasar buat kita menyusun strategi yang berikutnya. Karena kita udah pernah di sana, sudah pernah berjuang, udah tahu hasilnya. Kalau memang tidak menghasilkan, jangan baper, itu aja. Karena teman-teman kadang-kadang merasa kegagalan itu benar-benar menghujam diri dan kemudian merasa rock bottom tadi. Nah, mungkin rock bottom tuh artinya jatuh sampai nggak bisa lebih dalam lagi, jatuhnya udah pol gitu, sudah sampai kena tanah. Itu sebenarnya sebagai satu informasi bahwa iya, kita udah mengupayakan sampai semaksimal mungkin dan itu tidak berhasil. Oleh sebab itu sekarang saya ambil kendali, saya tidak akan terus ngutek-ngutek ya. Daerah itu, area itu, teritorial itu, saya akan mulai dengan sesuatu yang baru dan pintunya terbuka. Kira-kira situasinya yang ingin digambarkan di sini begitu. Saya akan mengambil spirit animal, reading 5 card. Sebagai penutup. Ya. Peace, situasinya adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Challenge-nya, breathe. Challenge-nya adalah kita, ya, mau ngomong apa? Saya rasanya masih mau ngamuk. Ini kan gambar falcon pula. Rasanya masih pengen gigit. Tapi karena ini challenge, stop. Tenangin dulu. Peace, make peace with yourself, ya. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Kondisinya memang begitu adanya. Solusinya adalah cari supaya kita merasa balance, seimbang, harmonis dengan diri sendiri, dengan orang lain. Bukan berarti kita menyerah, tetapi berarti kita menerima bahwa jika tidak bisa berjalan bersama, berarti kita memang punya jalan yang beda dan kita tidak perlu memaksakan dia ikut jalan kita atau kita berada di jalan dia, dan kita tetap bisa berhubungan dengan harmonis, dengan baik-baik saja tanpa memaksakan satu pihak berada di pihak yang lain. Karena kita sudah belajar, memang jalannya tidak sama, tapi bukan berarti kita tidak bisa membuatnya menjadi harmonis. Advice-nya adalah independence, very clear, independence. Kamu sendiri yang pegang kuncinya, kamu jadi emperor, ya, Cat, dan kita lihat bahwa healing buat dirimu itu adalah yang terpenting. Responsibility tadi ada pengaruh Saturn dan Mars, independent, ya. Kita mengarahkan untuk masa depan kita, North Node, dan itu mempunyai hubungan yang jelas di dalam chart hari ini. Outcome-nya adalah elephant, resoluteness. Resoluteness itu kemegahan. Ya, jadi kita berbangga dengan diri sendiri bahwa ini adalah bold move ya,
keputusan untuk melangkah yang besar, dan ini adalah keputusan yang bijak dan pintar sekaligus. Oke, kita rangkum untuk hari ini ya. Kita ambil power karena kita akan sukses ya kalau kita mengikuti flow-nya. Kalau memang sudah selesai ya selesai Seven of Pentacles dan kita mulai sesuatu yang baru ya untuk bisa lebih berkembang. Ya, mana tadi? Ya, ini. Untuk bisa lebih berkembang. Oke, selain flow, kita tadi juga melihat portal. Ya, portal. Ini. Oke teman-teman, kita seperti memasuki gerbang baru. Ini adalah pilihan kita untuk masuk ke sana atau tidak, tetapi yang jelas kita pernah ngalamin rock bottom, pernah ngalamin jatuh sampai bawah, dan kita ingin mengambil power untuk yang terbaik kita ke depan. Oke teman-teman, selamat new moon in Aries buat everybody, buat semua Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.